Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak saudara ya sama-sama menanggapi seseorang yang sedang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari terlebih dahulu melihat cuplikan videonya di video berikut. Kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Pemirsa Mat TV, menurut kepercayaan agama Kristen, Yesus adalah anak Allah yang terlahir dari rahim Maria, dan ia dilahirkan tanpa kelahiran seorang bapak. Umat Muslim mengenal Yesus sebagai Nabi Isa, namun sejatinya Yesus memiliki nama yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani, Yesus dikenal sebagai Yeshua. Bahasa Latin menyebutnya sebagai Mesia. Sementara itu, Al-Quran menyebutnya sebagai Isa Al-Masih. Agama Islam mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Yesus atau Nabi Isa merupakan seorang Nabi Tuhan. Meskipun begitu, pemeluk agama Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Mari para pemirsa Mat TV, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan yang luar biasa yang datang dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga video ini bisa mencerahkan kita semua. Mari kita simak. Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa bapak dan ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustadz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja. Supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tina kasa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Ya, kita boleh melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang yang sedang mereaction videonya seorang ustadz tadi. Ya, saya tidak tahu siapa namanya ya. Nah, kita boleh dengar bahwa beliau menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, ya, dengan menyebut nama Yesus dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Al-Quran juga. Jadi seakan-akan Yesus ini sama dengan Nabi Isa dari apa yang beliau sampaikan. Nah, saudara dalam Tuhan, yang mau kita bahas di sini, ya, mengenai pernyataannya yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Oke lah, kita mengikuti alur pemikirannya. Kita samakan Yesus dengan Nabi Isa misalnya. Ya, kita katakan bahwa Yesus sama dengan Nabi Isa. Ya, kalau Yesus sama dengan Nabi Isa, ya, sementara ya sejarah daripada Yesus lebih dulu ya daripada sejarah Nabi Isa. Ya, atau sejarah Alkitab lah lebih dulu daripada sejarah Al-Quran. Ya, apakah saudara kita yang di video tadi berterima kalau kita berkata, ya, kalau Yesus sama dengan Nabi Isa, berarti apakah Al-Quran salinan dari Alkitab? Ya, nah, saudara dalam Tuhan, semoga saudara kita di video tadi boleh menjawab pertanyaan ini. Ya, karena beliau dengan jelas menyamakan Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Padahal ya kedua sosok ini tidak boleh disamakan, saudara dalam Tuhan. Ya, karena dari sisi sejarah
turunnya Al-Quran dengan ditulisnya Alkitab itu jauh berbeda, saudaraku dalam Tuhan. Ya, jaraknya itu ratusan tahun. Al-Quran ada setelah kurang lebih 600 tahun setelah Alkitab ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, Yesus dengan Nabi Isa sebenarnya tidak boleh disamakan. Ya, itu dua sosok yang berbeda, saudaraku dalam Tuhan. Dari sisi sejarah, ya, dari sisi penulisan kitab juga pastinya berbeda, saudaraku dalam Tuhan. Ya, dan juga alur ceritanya antara cerita Yesus dengan Nabi Isa pastinya ada yang berbeda. Jadi hal ini atau kedua sosok ini tidak boleh disamakan. Tidak boleh kita katakan Yesus sama dengan Nabi Isa atau Nabi Isa adalah Yesus. Ya, itu hal yang tidak mungkin sekali, saudara dalam Tuhan. Ya, karena kalau seperti saudara kita yang di video tadi, ya, sepertinya menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa, sementara kisah Yesus, ya, lebih dulu ditulis dibanding kisah Nabi Isa. Ya, apakah kisah Nabi Isa salinan dari Yesus? Kalau begitu, ya, pastinya dia menjawab bukan, saudara dalam Tuhan. Tentunya Al-Quran bukan salinan dari Alkitab. Tapi anehnya, ya, beliau tadi menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, ya, mari kita memilah-milah sesuatu. Ya, jangan kita campur adukan. Ya, saya lebih setuju dengan Elian Miron yang mengatakan bahwa biarlah Alkitab berdiri sendiri dan juga biarlah Al-Quran berdiri sendiri. Yang percaya Alkitab berpegang kepada Alkitab, dan yang percaya Al-Quran, ya, harus berpegang kepada Al-Quran. Ya, yang percaya Al-Quran jangan mengutip ayat Alkitab. Begitu juga sebaliknya. Yang percaya Alkitab jangan mengutip ayat Al-Quran. Ya, supaya apa? Supaya tidak kacau balau, saudara dalam Tuhan, dan juga supaya tidak terjadi kekeliruan. Ya, seperti beliau di video tadi menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa. Ya, saya katakan itu sudah keliru sekali. Ya, karena kedua sosok ini, sekali lagi saya tegaskan bahwa kedua sosok ini tidak boleh disamakan, tidak bisa disamakan, saudara Tuhan. Ya, kedua sosok ini adalah sosok yang berbeda. Ya, Yesus, Nabi Isa, Yesus bukan Nabi Isa bukan Yesus, saudara Tuhan. Ya, nah, saudara Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapi sendiri. Saudara bisa berikan komentar saudara di kolom komentar, berikan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang membangun dan juga yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.